Selamat datang di channel ini. Tahukah Anda? Penyesuaian peta jabatan di Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) menjadi kunci utama jelang penetapan NIP ASN 2024. Ini adalah langkah strategis yang diambil oleh BKN untuk memastikan kelancaran proses seleksi CPNS dan PPPK. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana kebijakan ini berdampak besar bagi keberlanjutan birokrasi yang lebih profesional dan terorganisir. Proses penetapan nomor induk pegawai (NIP) untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) tahun anggaran 2024 semakin mendekati tahap finalisasi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Pusat Rencana Kebutuhan Pusrenhan ASN, Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian PDPIK ASN, serta Direktorat Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia PPSI ASN, mendorong penyelesaian penyesuaian peta jabatan dan informasi jabatan pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Upaya ini bertujuan memastikan kelancaran proses administrasi hingga penetapan NIP pada Februari 2025 mendatang. Fitur peta jabatan di SIASN telah menjadi bagian penting dalam pengusulan formasi, pertimbangan teknis, Pertek Kepala BKN, hingga penetapan formasi oleh Menteri PANRB. Namun, tantangan masih ditemukan dalam bentuk disparitas data peta jabatan di beberapa instansi, baik pusat maupun daerah. Kepala Pusrenhan BKN, Muhammad Ridwan, menekankan pentingnya langkah cepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ternyata ada persoalan disparitas data yang akan kita coba selesaikan. Tidak banyak, namun jika tidak segera diselesaikan sekarang, dikhawatirkan penetapan NIP akan gagal. Jelas Kepala Pusrenhan BKN, Muhammad Ridwan dikutip dari website bkn.go.id pada Selasa 1 Januari 2025. Persiapan penetapan NIP CPNS dan PPPK tahun anggaran 2024 dan penyesuaian peta jabatan Kamis, 16 Januari 2025. Disparitas data yang dimaksud meliputi beberapa aspek penting. Di antaranya, 1. Penambahan unit organisasi (UNOR). Penambahan UNOR baru seringkali belum terintegrasi ke dalam sistem SIASN. 2. Penghapusan UNOR. Beberapa unit yang dihapus memerlukan pembaruan data untuk menghindari duplikasi atau ketidakselarasan. 3. Perubahan nama UNOR. Perubahan nomenklatur UNOR akibat restrukturisasi organisasi juga menjadi tantangan yang harus segera diatasi. 4. Kebutuhan pegawai ASN. Penyusunan kebutuhan pegawai melalui layanan SIASN, perencanaan perlu disesuaikan dengan struktur terbaru. BKN telah mengarahkan seluruh admin SIASN dari instansi pusat hingga daerah untuk memastikan validitas data sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan penyesuaian peta jabatan ini dilaksanakan secara daring, mulai 16 hingga 22 Januari 2025. Melibatkan perwakilan admin SIASN dari instansi pemerintah pusat, biro atau bagian organisasi, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat proses penyesuaian, sehingga semua data jabatan di SIASN dapat digunakan secara optimal untuk penetapan NIP. Penyesuaian peta jabatan yang tepat waktu memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran proses administrasi ASN. Dengan sistem berbagi pakai yang diterapkan BKN, setiap instansi memiliki tanggung jawab untuk mengelola data kepegawaian secara mandiri, namun tetap terintegrasi dalam satu platform nasional. Ridwan menambahkan bahwa kesiapan sistem SIASN adalah salah satu kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Melalui SIASN, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola kepegawaian yang lebih transparan dan akuntabel, ujarnya.
Proses penyesuaian peta jabatan di SIA ASN menjadi langkah strategis dalam mendukung penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024. Dengan penyelesaian disparitas data dan koordinasi lintas instansi, BKN menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem kepegawaian yang lebih baik. Hal ini diharapkan tidak hanya memperlancar proses administrasi, tetapi juga mendukung visi besar reformasi birokrasi di Indonesia. Demikian ulasan kita tentang pentingnya penyesuaian peta jabatan di SIA ASN menuju penetapan NIP ASN 2024. Langkah strategis ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga pondasi bagi terciptanya ASN yang kompeten dan sesuai kebutuhan instansi. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya.